ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kali ini saya mendapatkan sebuah video dari seorang tokoh ya, tokoh yang sangat kontroversial, teman-teman. Ya, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan namanya, yaitu Egy Sujana. Siapa dia? Tokoh ini? Ya, mungkin tidak begitu sulit untuk mengetahui siapa dia, teman-teman. Ya, kalau misalnya kita ingat saja, ya, ingat saja kasus makar. Nah, Anda pasti ingat dengan sosok Egy Sujana. Ya. Kemudian Anda boleh ingat people power yang meminta Jokowi mundur. Ya, maka Anda akan ingat Egy Sujana. Kemudian Anda ingat lagi falsafah negara Pancasila ingin diganti ya dengan syariat Islam. Nah, Anda juga boleh ingat Egy Sujana. Ya, selain dari itu, dia konon seorang profesor, kemudian dia juga seorang lawyer, dan dia juga seorang politisi. Ya, kira-kira begitulah sepintas tentang Egy Sujana. Teman-teman, tapi yang menarik bukan itunya. Ya, yang menarik kali ini adalah videonya, teman-teman. Saya mendapatkan videonya singkat, tapi sepertinya harus saya tanggapi, ya. Jangan sampai video ini dikonsumsi oleh publik, kemudian menjadi makanan publik, pikiran-pikiran publik atau masyarakat menjadi terkontaminasi dengan apa yang dikatakan oleh Egy Sujana ini. Karena saya bisa mengatakan ini adalah pikiran sesat pikir dari seorang Egy Sujana. Untuk tidak berlama-lama, kita akan melihat dulu, teman-teman, bagaimana videonya dan apa yang dia katakan di video tersebut. Selamat menyaksikan. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya perminta jawabnya apa? Kata hakim, pemerintahnya lemah, nggak bisa jawab. Teman-teman, apa itu Perpu? Rupanya Egy Sujana ini mendesak presiden untuk membuat Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Ya, jadi presiden bisa membuat peraturan pada saat-saat genting, teman-teman. Ya, mungkin ada satu peristiwa yang terjadi, ya, supaya ada solusi, maka presiden boleh mengeluarkan namanya Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Nah, ini yang didesak oleh Egy Sujana supaya apa? Pemerintah mengeluarkan Perpu, ya. Untuk apa? Untuk membubarkan semua agama yang ada di Indonesia selain Islam. Aduh, bener-bener ya, teman-teman ya. Mimpi keles. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi Egy Sujana menginginkan
ya, di Indonesia cukup satu agama saja, yaitu Islam. Karena hanya Islam yang tidak bertentangan dengan sila pertama katanya. Ya. Tentunya kita tahu dasar dia mengatakan demikian apa. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam benaknya, ya, hanya satu-satunya agama yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa adalah Islam. Itu sebatas pengetahuan dia tentunya. Dan juga itulah yang diajarkan oleh kitabnya. Ya. Padahal sebelum Islam itu ada di abad ke-7, jauh sebelumnya itu agama Kristen dan agama Yahudi itu sudah mengenal yang namanya Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi bukan sesuatu yang baru. Tuhan yang Maha Esa itu bukan sesuatu yang baru bagi orang Kristen. Ya. Maupun orang Yahudi. Begitu. Jadi ini orang terlalu berani karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, ya. Karena dia belajar dari kitabnya yang juga informasinya banyak yang salah di situ, ya, tentang yang menginformasikan tentang agama Kristen atau agama sebelumnya Yahudi dan Nasrani disebutnya. Ya itulah yang dia imani, begitu. Dan dia itulah yang dianggap benar. Apa yang dikatakan oleh kitabnya, bahwa Tuhannya orang Nasrani itu 3. Ya, kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Halo, yang ngomong Tuhan orang Kristen 3 itu siapa? Coba carikan saya satu ayat saja di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu 3. Satu ayat saja cukup. Ya, satu ayat saja cukup yang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen 3. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tadi Egy Sujana mengatakan ketika dia mengajukan, ya, kepada presiden supaya dibuatkan perpu, ya, peraturan pengganti undang-undang untuk masalah agama yang ada di Indonesia, ya. Dia maunya di Indonesia cukup satu agama saja, yaitu Islam. Itulah yang tidak bertentangan dengan sila pertama. Ajaran selain dari Islam harus dibubarkan katanya, ya. Nah, teman-teman, dia bertanya kepada hakim, apa jawab pemerintah? Lalu hakimnya menjawab, pemerintah bingung, nggak bisa jawab. Begitu ya, bingung nggak bisa jawab. Oke. Untuk memuaskan telinganya Egy Sujana, ya, karena tidak mendapat jawaban dari pemerintah, baiklah saya akan mencoba untuk memberikan jawaban. Semoga ini bisa memuaskan semua pihak. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai informasi bagi teman-teman Muslim, ya, yang sejenis dengan Egy Sujana ini, yang belum tahu banyak tentang iman kekristenan, ya, untuk itu saya akan memberikan sedikit pencerahan, ya, supaya pikiran-pikiran sesat seperti yang dilontarkan oleh Egy Sujana ini tidak terulang kembali. Ya, kita tahu negara kita adalah negara kesatuan, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa arti kesatuan? Ya, kesatuan itu artinya terdiri dari banyak daerah, ya, banyak pulau-pulau, ya, terdiri dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau-pulau, kemudian beragam-ragam adat istiadatnya, beragam-ragam agamanya, dan beragam-ragam juga budayanya, bahkan bahasanya. Begitu banyak terdapat bahasa-bahasa dan dialek-dialek yang berbeda-beda, ya teman-teman. Karena negara kita ini adalah negara pluralistik, ya, jadi pikiran sesat Egy Sujana ini sangat mustahil untuk diterapkan. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah apakah benar Pancasila sila pertama ini bertentangan
dengan semua ajaran agama yang ada selain Islam. Tahu dari mana Egy Sujana bertentangan? Apakah Anda sudah mempelajari semua agama yang ada? Karena kalau Anda tanya semua agama yang resmi di Indonesia ini, kalau Anda tanya Tuhannya itu banyak atau esa, hampir semua akan menjawab Tuhannya esa. Ya, hampir semuanya akan menjawab Tuhannya esa. Nah, tapi apakah Tuhan yang esanya sama? Nah, itu persoalan lain. Ya, itu persoalan lain, dan itu penjelasannya nanti adalah penjelasan teologis. Karena Tuhan setiap agama itu pasti berbeda-beda, tidak sama. Karena Tuhan yang satu tidak mungkin menurunkan pengajaran yang berbeda-beda. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang konsisten. Ya, tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So, teman-teman, apakah betul hanya Islam ya yang tidak bertentangan dengan sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan konsep tauhid. Disitulah mereka melihat ya. Karena Islam itu konsep ketuhanannya tauhid, jadi cocok dengan sila pertama, begitu. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, ya, kita kritisi lagi, kita analisa lagi, ini masih bisa diperdebatkan. Apakah tauhid itu memang Tuhannya esa atau bagaimana? Masih bisa diperdebatkan. Karena tidak putus hanya dengan judul gitu. Tauhid, berarti Tuhannya esa satu. Tapi bagaimana faktanya? Karena kalau kita lihat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya itu dengan nabinya itu selalu beriringan. Ya. Selalu bersama-sama. Begitu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya itu disebut, nah nabinya yaitu Muhammad itu tidak pernah ketinggalan untuk disebut. Beda dengan Tuhannya orang Kristen. Ya, beda dengan Tuhannya orang Kristen. Ya. Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah yang esa. Kalau kita kumpulkan kata esa antara Alkitab dengan Al-Quran, kayaknya di Alkitab lebih banyak ya menulis kata-kata bahwa Allah itu esa. Lebih banyak. Karena jangan salah, sebelum Islam ada, saya ulangi, di abad ke-7, itu Alkitab itu sudah ada duluan. Orang Yahudi, orang Kristen itu sudah menyembah kepada Allah yang esa. Jadi bagi kami, Allah yang esa itu bukan sesuatu yang baru. Bukan barang baru lagi. Ya. Bukan barang baru. Bukan sesuatu yang wow gitu, biasa aja. Memang Allah itu esa. Begitu. Ya. Apa buktinya? Kita kalau membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, banyak sekali kita menemukan Allah Alkitab itu memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya sebagai Allah satu-satunya. Ya. Bahkan kita sering diingatkan, tidak ada Allah lain selain daripadaku, katanya. Ya, tidak ada Allah lagi dibentuk selain daripadaku. Ya, jadi selain dari Allah Alkitab,
Tidak ada lagi Allah yang lain. Apapun namanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah benar tuduhan yang diarahkan kepada eksistensi ketuhanan Kristen, bahwa Allah orang Kristen itu atau Tuhan orang Kristen itu tiga, apakah itu benar? Mari kita lihat, mari kita uji, mari kita selidiki. Ya, teman-teman, kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian, kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, maka kita akan menemukan satu pribadi yang disebut Bapa. Kalau kita baca lagi Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka kita akan menemukan satu pribadi lagi, yaitu anak, yaitu Yesus Kristus atau Putra. Ketika kita membaca lagi Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka kita akan menemukan satu lagi pribadi, yaitu Roh Kudus. Apakah ini yang mereka katakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu tiga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ataukah ada juga yang mengatakan Tuhan orang Kristen itu tiga, yaitu Bapa, Yesus, dan Maria? Entah mana yang mereka maksudkan. Ya, yang pasti semuanya salah besar. Ya, Tuhan orang Kristen itu Esa dalam satu kesatuan, ya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus hakikatnya satu, yaitu Allah. Tapi dalam tiga pribadi. Bapa bertahta di sorga. Putra itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia untuk mengeksekusi rencana penyelamatan Allah di dunia ini dengan cara firman-Nya datang menjadi manusia, kemudian mati di kayu salib untuk menggantikan manusia berdosa yang percaya kepadanya untuk dihukumkan. Jadi dia menanggung hukuman saya dan hukuman semua saudara-saudara yang percaya kepadanya. Di luar itu, hukuman harus ditanggung sendiri dan Anda kekal di dalamnya, yaitu di neraka. Dosa tidak bisa menghampiri sorga, walaupun setetes pun. Karena sorga itu adalah tempat yang maha kudus, yang tidak terhampiri oleh setetes dosa pun. Jangan berharap Anda sudah masuk ke neraka kemudian bisa keluar lagi. Jangan berharap. Ya, tidak akan pernah bisa. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Jadi teman-teman, apa buktinya? Allah Alkitab itu Esa, Allah orang Kristen itu Esa. Ya, jangan manusia yang mengatakannya, tapi harus Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang Esa, satu-satunya. Kalau manusia yang mengatakannya itu belum kuat, ya, belum kuat.
Ya, karena manusia itu bisa salah dan persepsinya bermacam-macam antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tetapi Allah itu sendiri yang harus menyatakan dirinya seperti apa dia. Itulah sebab kita hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah itu memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita. Kita tidak bisa tahu lebih dari apa yang dinyatakan Allah tentang dirinya. Karena pikiran kita yang secuil ini, otak kita yang cuma sekepal ini tidak akan sanggup untuk memahami Allah itu yang maha besar, yang maha dahsyat. Ya, jadi manusia hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah itu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Tentunya awalnya adalah kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Kemudian nabi dan rasul ini menuliskan itu semua di dalam sebuah kitab. Nah, kitab itulah yang ada di tangan kita semua sekarang ini. Sekarang kita lihat apa pernyataan Allah tentang dirinya. Apakah benar dia itu adalah Allah yang esa? Jauh sebelum Islam ada. Ya, jauh sebelum ada Islam. Ribuan tahun sebelumnya. Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang esa dan sudah disembah ya oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan oleh seluruh orang Kristen. Mari kita lihat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baiklah kita akan melihat apa pernyataan Allah yang Maha Esa ini ya tentang dirinya. Kita akan membuka Yesaya 45 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purba kala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, yaitu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Teman-teman, hal apa saja yang harus kita garis bawahi dari ayat ini, teman-teman? Pertama, tidak ada Allah selain Allah Jehovah yang berfirman ini. Dia katakan, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil, juru selamat. Tidak ada kecuali aku. Jelas? Allah yang berfirman di Alkitab ini adalah juru selamat atau Mesias atau Kristus. Ya. Dia adalah juru selamat. Allah yang adil dan juru selamat.
dan tidak ada yang lain kecuali aku. Garis bawahi, dia adalah juru selamat. Kemudian Allah ini berkata lagi, berpalinglah kepadaku, biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Teman-teman, amanat agung diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya disampaikan, diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya, semua makhluk. Ya. Bahkan dikatakan, jadilah saksi-saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Juru selamat yang berkata di perjanjian baru, yaitu Yesus, adalah Allah yang berkata di Yesaya 45 ayat 23 ini, teman-teman. Ayat 22 ini. Perintahnya sama. Ya. Semua orang harus mendengarkan keselamatan yang datang daripadanya. So, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Ya. Dari mulutku telah keluar kebenaran, yaitu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Garis bawahi, Allah Alkitab tidak pernah bersumpah demi ciptaannya. Ya, apakah itu demi bintang yang terbenam, apakah itu demi bulan, demi apapun. Tetapi Allah yang Esa ini bersumpah demi dirinya sendiri. Bedakan dengan yang lain. Ya. Yang lain boleh mengaku Allah, tetapi beda, sifatnya berbeda. Ya. Allah Alkitab, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Ya, jadi dia tidak bersumpah demi bintang yang terbenam, atau demi bulan, atau demi apapun ciptaan. Ya, karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Ya, kemudian dia mengatakan bahwa semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Ya, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Artinya, manusia ya akan menyembah Allah yang Esa ini dalam segala bahasa, bukan hanya pakai satu bahasa saja. Ya, jadi Allah yang Esa yang di Alkitab ini mengizinkan semua umat manusia ini menyembah Dia, memuji Dia, ya, berdoa kepadanya dalam bahasanya masing-masing. Ya, dalam bahasa masing-masing, setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi Allah yang Esa yang ada di dalam Alkitab ini tidak memakai satu bahasa. Ya. Jadi semua manusia dari berbagai bangsa boleh menyembah Dia dengan bahasa masing-masing. Jelas sekarang perbedaannya? Ini dituliskan ya ribuan tahun sebelum Islam ada. Apalagi sebelum Egy Sujana mengatakan bahwa hanya Islamlah yang tidak bertentangan dengan sila pertama. Hanya Islamlah yang punya Tuhan yang Maha Esa itu. Hari ini
perkataan itu harus diralat. Ya. Harus diralat. Bahwa Tuhan Alkitab, Allah Alkitab itu adalah Allah yang esa. Itu pernyataan dari Allah itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan di Perjanjian Baru. Apakah orang Kristen menyembah Allah yang sama dengan yang ada di kitabnya orang Yahudi? Ya, Yesaya itu ada di Perjanjian Lama. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya. Karena ada yang akan komplain lagi bahwa orang Kristen itu meminjam Tuhannya orang Yahudi. Ada-ada saja ya mereka ya meminjam Tuhannya orang Yahudi. Dia tidak tahu bahwa Injil atau Perjanjian Baru itu adalah kelanjutan ya dari Taurat dan Zabur. Ya, itu kelanjutannya. Begitu. Kitab orang Yahudi itu Perjanjian Lama. Kitab orang Kristen itu Perjanjian Baru. Kedua-duanya berhubungan, ada garis merahnya, tidak terputus. Ya. Perjanjian Baru adalah kelanjutan dari Perjanjian Lama. Begitu. Ya. Oke, teman-teman. Kita akan lihat, kita akan buktikan apakah orang Kristen menyembah Allah yang tadi tidak, yang berfirman di kitab Yesaya itu, yaitu Allah yang esa, juru selamat. Ya. Jadi kalau ada Allah mengaku-ngaku Allah yang esa tapi tidak pernah mengatakan dia juru selamat, berarti dia bukan Allah yang ini ya, yang berfirman di Alkitab. Oke, kita akan lihat. So, teman-teman, ya. Kita akan mulai dari, saya tidak bosan-bosannya untuk membacakan ayat ini ya, karena ini adalah fakta yang tidak bisa lagi diganggu gugat ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Ini adalah kesaksian dari malaikat sendiri. Kesaksian malaikat jauh lebih tinggi, lebih akurat dari kesaksian manusia. Ya, kesaksian seorang malaikat itu tidak bisa diremehkan. Ya, itu kesaksian yang paling kuat, tidak bisa diruntuhkan. Ya. Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Siapa tadi juru selamat? Di Yesaya tadi dikatakan bahwa akulah Allah yang adil, juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ingat ya, juru selamat itu adalah Allah yang adil, Allah yang esa, yang tadi berfirman di kitab Yesaya. Dan sekarang dia lahir bagi kita, yaitu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Jelas? Ini tidak perlu diperdebatkan lagi, karena ini sangat terang benderang dan sangat jelas, ya. Bukan alegoris atau bukan bahasa perumpamaan, tetapi ini adalah bahasa yang sangat-sangat clear, ya, teman-teman. Nah, jadi juru selamat itu sudah lahir, yaitu Kristus, Tuhan, ya. Kemudian kita lihat, apakah para rasul Kristus mengimani apa yang dikatakan, mengimani Allah yang berfirman di Yesaya tadi, yaitu Allah yang esa, juru selamat. Allah yang esa, juru selamat. Kita lihat Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran,
kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini pengakuan iman dari Rasul Kristus, rasul-rasulnya Tuhan Yesus. So teman-teman, kita bisa lihat lagi di Titus 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Ya, jadi rasul-rasul Tuhan Yesus mengimani Allah yang Esa, Juru Selamat. Ya. Di Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi para rasul sudah bersaksi bahwa Allah yang maha besar itu adalah Juru Selamat dan Dia itu adalah Yesus Kristus. Paham sampai di sini? Itulah Allah yang Esa. Ya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu hakikatnya, yaitu Allah. Jadi teman-teman, sangat mengada-ada ya jika Egy Sujana hanya mengerti bahwa bahwa sila pertama dari Pancasila itu yang tidak bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila itu adalah Islam. Halo. Setelah penjelasan saya ini, semoga Anda punya pengetahuan yang lebih baik tentang Allahnya orang Kristen. Bahwa Allah kami adalah Allah yang Esa. Bukan tiga. Ya. Tidak ada, Tuhan itu tidak tiga. Tidak empat, tidak dua. Tapi satu. Allah yang Esa. Allah yang maha besar. Juru Selamat. Yesus Kristus. Oke? So teman-teman. Jadi semua agama akan dibubarkan. Ya, ingin dibubarkan oleh Egy Sujana. Dan ingat, dia menutup mata bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, ya, Bhinneka Tunggal Ika, negara yang terdiri dari banyak ras, suku, dan agama. Mana mungkin semua akan Anda lenyapkan. Sebenarnya ini sangat mudah untuk dipahami, ya, bahwa dia sedang merintis, ya, sedang mengarah kepada negara khilafah. Itu saja. Untuk itu teman-teman, harus hati-hati dengan orang seperti ini. Dan pemerintah juga, ya, harus bersikap tegas. Harus bersikap tegas terhadap yang namanya intoleransi yang sekarang semakin membabi buta. Saudara Egy Sujana, Anda harus tahu, Indonesia adalah negara pluralis,
beragam. Tidak mungkin sila pertama itu ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Di pasal 29 ayat 1 dan 2 itu negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu dijamin secara konstitusi. Lalu Anda mau hapus semuanya ini? Makanya saya katakan, dia ini sebenarnya ingin mendirikan negara khilafah. Ya, semua akan diamandemen semua. Undang-Undang Dasar 1945 itu akan diamandemen semua nanti oleh mereka. Ya, yaitu dengan memakai hukum syariat Islam. Kalau pemerintah tidak tegas dengan orang-orang seperti ini, saya katakan sekali lagi, bom waktu. Saya masih ingat dengan Bapak Kapolri, kalau tidak salah beliau itu menjabat di tahun 2015, ya. Namanya adalah Jenderal Badrodin Haiti kalau tidak salah, ya. Jenderal Badrodin Haiti. Kita masih ingat ada insiden, ya. Ada insiden terjadi di Tolikara, Papua. Nah, waktu itu umat Muslim ingin melaksanakan sholat Idul Fitri kalau tidak salah, ya, melaksanakan sholat Id. Kemudian ada sekelompok orang ingin mengganggu, begitu, ya, ingin mengganggu atau ingin menggagalkan sholat Id ini. Nah, saat itu polisi bertindak tegas. Kenapa? Karena ada instruksi dari Kapolri. Semua orang yang mengganggu umat beragama, beribadah, apapun agamanya, itu harus ditindak tegas. Yaitu dalam upaya menjamin konstitusi, yaitu kebebasan beragama dan beribadah yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 dan ayat 1 dan 2 itu. Untuk melaksanakan konstitusi ini, Kapolri Badrodin Haiti ini bertindak tegas. Saat itu, ya, opsi terakhir yang dilakukan yaitu menembaki para pengganggu ini. 12 orang jadi korban. Saya tidak tahu apakah meninggal, tapi yang jelas tertembak. Mungkin kakinya yang ditembak atau apa, saya juga kurang tahu, ya. Tapi 12 orang tertembak saat itu. Nah, ini 2015. Setelah itu banyak sekali, ya, umat beragama lain yang mengalami persekusi, gangguan untuk beribadah. Tetapi ketegasan seperti ini sudah tidak ada lagi. Tidak dilaksanakan lagi. Apakah SOP-nya diganti? Atau bagaimana? Saya tidak tahu.
ya. Seperti kemarin yang terjadi, Masjid Muhammadiyah dibakar di Kalimantan Barat. Polisi bukannya bertindak tegas seperti yang terjadi di 2015, tapi melenggang kangkung santai melihat jadi penonton. Kenapa begitu ya? Kenapa bisa berbeda begitu tindakan kepolisian dulu dan sekarang? Saya sangat sedih ketika membaca sebuah komentar di video YouTube saya. Ya. Dia mengatakan bahwa dia mengalami dulu gerejanya dibakar dan polisi hadir di situ. Lalu dia bertanya kepada Pak Polisi, "Pak Polisi, mengapa itu dibiarkan saja dibakar? Kenapa tidak ada usaha untuk menghentikan orang itu?" Polisinya menjawabnya apa, teman-teman? "Kalau saya tidak pakai seragam ini, saya pun akan ikut membakar." Coba dibayangkan, apa yang terjadi dengan negara ini? Itu sangat miris sekali begitu ya. Ada seperti itu ya. Kalau saya tidak pakai seragam ini, katanya saya juga akan ikut membakar. Jawabannya, teman-teman, ini saya hanya membaca dari komentar di video saya. Saya tidak tahu kebenarannya sejauh mana, tapi itulah yang dikeluhkan. Ini PR besar bagi Indonesia kalau Indonesia masih tetap eksis seperti hari ini. So, teman-teman, satu hal saya ingatkan kembali kepada Egy Sujana, jangan menyimpulkan sesuatu yang Anda tidak tahu persis. Ya. Sekarang Anda sudah tahu bahwa Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang esa, juru selamat. Dan kami sudah mengenal Allah yang esa jauh sebelum Islam ada. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Jadi jelas tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.